Selain di sekeliling mereka medan berubah drastis, tanah berdenyut pelan, dan langit kembali muram, lalu terdengar suara gemerisik dari kejauhan, seperti nafas makhluk raksasa yang mengiringi langkah mereka. Bolorejo yang mengetahui sosok Pancakala belum benar-benar melepaskannya, terus terlihat waspada. Dia yakin jika sosok yang disebut oleh Ki Caturnaga sebagai sosok yang mencoba keluar dari tempat itu masih mengintai dari kejauhan bersama para pasukan gaibnya yang berjumlah sangatlah banyak. Apakah Ki Caturnaga tidak menceritakan tentang Pancakala kepadamu, Geni? Tanya Bolorejo yang kini berjalan di sampingnya. Tidak, Ki Rejo. Penjaga gerbang Pancawilaga itu tidak menceritakan apapun tentang Pancakala, balas Wanageni dengan tenang. Apa yang kau khawatirkan, Rejo? Tanya Ki Condrowongso sambil menatap dalam-dalam ke arah Bolorejo. Sepertinya Pancakala adalah makhluk yang dimaksud oleh Ki Caturnaga, Condro. Apakah kalian lupa jika Ki Caturnaga mengatakan sesuatu yang telah lama terkurung di tempat ini sedang menggeliat dan mencoba membebaskan diri? Ujar Bolorejo menjelaskan. Selain itu, Pancakala juga mengatakan jika dia tidak akan menjamin keselamatan kita di gerbang ke-6 Sastapalaga. Imbuh Bolorejo yang membuat Ki Condrowongso, Sudiro, dan yang lainnya terdiam. Jadi kita akan kembali berhadapan dengan Pancakala dan juga ribuan pasukannya, gumam Ki Condrowongso sambil memejamkan mata. Langkah kaki mereka terasa berat, seakan kata-kata terakhir dari Bolorejo telah mengendap di dalam tanah dan menyeret jiwa mereka ke dalam ketegangan yang pekat. Sastapalaga yang merupakan gerbang ke-6 ternyata bukan sekedar tempat, tapi medan kekuasaan tanpa batas, tempat aturan tidak tertulis yang ditegakkan oleh kekuatan mutlak. Langit kembali menghitam dan awan tidak hanya menggulung, tapi seolah melilit satu sama lain, membentuk pusaran yang tidak berhenti berputar. Kilatan petir kadang menyambar ke tanah di kejauhan namun tanpa suara. Di sana yang terdengar hanya nafas berat dan dalam yang datang dan pergi seperti hembusan angin. Langkah demi langkah pun membawa Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Wanageni, dan yang lainnya mendekati gerbang Sastapalaga. Semakin dekat mereka dengan tujuan selanjutnya, semakin terasa energi pekat yang mengancam. Pepohonan di sekitar mereka tidak lagi hijau, melainkan menjulur seperti tangan-tangan kurus yang terlihat hitam, dan daun-daunnya menggantung seperti lonceng kematian, serta dari tiap-tiap batang meneteskan cairan hitam pekat yang mengeluarkan bau amis yang menyengat. Tidak ada suara apapun di sana, yang ada hanya diam yang mencekam. Bolorejo yang berdiri di barisan paling depan memimpin rombongan tiba-tiba berhenti dengan pandangan yang dipenuhi kewaspadaan. Di depan mereka terbentang tanah lapang gelap, sepi dan kosong, tapi tidak benar-benar kosong. Di tengah-tengah tanah lapang itu berdiri sebuah batu besar hitam yang menjulang tinggi dan memendarkan aura dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Dan yang membuat Bolorejo terkejut adalah sosok ular hitam yang mengelilingi batu hitam tersebut. Matanya merah membara dan memiliki dua sungut seperti tanduk di antara mahkota kecil di kepalanya. Akhirnya kita sampai di gerbang ke-6 Sastapalaga, ujar Bolorejo dengan tatapan tajam ke arah depan. Di mana gerbangnya, Ki? Tanya Sudiro dengan suara pelan. Di tempat makhluk itu berada, Diro. Itulah penanda yang menjadi batas antara Pancawilaga dan Sastapalaga, balas Bolorejo menjelaskan. Jangan hanya berdiri di kejauhan para kesatria, mendekatlah ke sini. Bukankah kalian ingin masuk ke Sastapalaga? Ujar suara yang tiba-tiba bergema di tempat Sudiro dan yang lainnya berdiri. Dia telah mengetahui kehadiran kita, gumam Bolorejo sambil menatap ke arah Ki Condrowongso. Aku sangat benci jika harus berhadapan dengan makhluk betina,
ucap Ki Condrowongso sambil menggelengkan kepala dan wajahnya terlihat kesal. Sudiro menatap tajam ke arah makhluk itu. Sosok ular raksasa berkulit hitam mengkilap yang bersisik tebal seperti baja, dan dari mulutnya sesekali mengepul asap putih yang membakar udara. Sosok itu diam, namun auranya seperti menindih jiwa siapapun yang memandangnya terlalu lama. "Tunggu apa lagi, Rejo? Cepat pimpin kami ke tempat makhluk betina itu," ujar Ki Condrowongso sambil berjalan ke arah barisan belakang. "Jangan menilai makhluk itu dari wujudnya sekarang, Condro, karena kau akan jatuh hati ketika sosok itu merubah wujudnya," balas Bolorejo sambil tersenyum. "Kalau makhluk itu memang cantik, sebaiknya kau membawanya ke istanamu, Rejo. Di sana kalian bisa berkembang biak dengan cepat." Hehehe, celetuk Ki Condrowongso sambil tertawa renyah. "Semoga saja apa yang dikatakan oleh Ki Rejo itu benar, Ki Condro," sahut Wanarupa yang seketika itu juga merubah wujudnya menjadi sosok pemuda tampan yang berbadan tegap yang sekilas mirip dengan Sudiro. "Apa yang kau lakukan, Rupa? Mengapa kau merubah wujudmu seperti itu?" tanya Sudiro dengan wajah datar sambil menatap ke arah Wanarupa yang memang terlihat gagah dan rupawan. "Sepertinya dia ingin bersaing dengan Bolorejo, Diro," ujar Ki Condrowongso yang membuat mereka semua ikut tertawa. Dengan senyum tipis yang menggantung, Bolorejo melangkah mantap menuju batu besar yang ada di tengah tanah lapang itu. Di belakangnya, Wanageni, Sudiro, Ki Condrowongso, dan Gatra Pawira serta Wanarupa mengikuti dengan langkah berhati-hati. Meski gurauan tadi sempat mencairkan suasana, tapi ketegangan tetap menyelimuti mereka. Ular itu tidak menyerang, matanya yang merah menyala memantulkan bayangan wajah Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, dan Wanarupa serta Wanageni satu persatu. Dan ketika mereka berdiri di hadapan sosok ular hitam besar itu, tiba-tiba kepala sosok tersebut terangkat tinggi ke udara. Dan di hadapan mata mereka yang terbelalak, tubuh sang ular mulai melebur. Sisik-sisik hitam itu runtuh seperti debu gelap menguap bersama angin. Dan dari dalamnya muncul sosok lain. Sosok makhluk wanita tinggi semampai berambut panjang hitam yang mengenakan jubah tipis hingga menampakkan lekuk tubuhnya yang indah. Sosok wanita itu berdiri anggun di antara debu dan kepulan asap sisa energi dari wujud lamanya. Angin berembus pelan membawa aroma aneh, campuran wangi bunga malam dan darah lama yang telah kering. Dia terus memandangi rombongan Bolorejo dengan mata indahnya yang tidak berkedip, seperti menembus setiap lapisan jiwa mereka. Dengan langkah ringan dia maju perlahan, setiap jejak kakinya memancarkan cahaya ungu redup yang segera diserap tanah. Ketika dia berhenti, suara lembutnya menggema, seolah tidak datang dari tenggorokannya, tapi dari dalam kepala setiap orang yang mendengarnya. "Namaku Asmara Loka, yang menjadi penjaga gerbang Sastapalaga," ujar sosok wanita anggun yang kecantikannya mulai membelai kesadaran para kesatria yang ada di hadapannya. "Silahkan duduk dan nikmati hidangan yang ada, Kisanak," imbu sosok ayu Asmara Loka sambil membalikkan tangannya yang seketika itu juga merubah tanah lapang dengan batu hitam besar di sana menjadi istana megah dengan sebuah meja panjang yang di atasnya terdapat hidangan lezat. Sudiro dan yang lainnya dibuat terpaku ketika tanah lapang gelap dan tandus yang beberapa detik lalu menyebarkan hawa kematian kini berubah menjadi hamparan marmer hitam mengkilat. Pilar-pilar menjulang tinggi dari permukaan bumi tanpa suara menancap di langit yang berputar perlahan. Dinding-dinding istana seolah terbuat dari cahaya dan bayangan, menampakkan siluet makhluk-makhluk asing yang berputar di balik tirainya. Di tengah-tengah aula istana itu berdirilah meja panjang dari batu yang berkilau, yang terasa halus dan dingin seperti malam. Di atas meja itu tersaji hidangan-hidangan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Buah-buahan segar yang berdenyut seperti jantung, daging yang mengeluarkan aroma harum bercampur darah, dan cawan-cawan kristal berisi cairan keperakan yang tampak menguap pelan, seolah
tidak berasal dari dunia itu. Ayu Asmaraloka melangkah ke ujung meja. Dia tidak duduk melainkan berdiri anggun dengan tangan terlipat di depan tubuhnya. Tatapannya menyapu satu persatu wajah para tamunya. Cahaya dari tubuhnya memantul di permukaan marmer, menciptakan bayangan samar seperti kelopak bunga yang mekar dan kembali layu. Angin seolah tidak berani bergerak di hadapannya, dan dia terlihat begitu anggun, mempesona dengan kecantikan yang sempurna. Silahkan nikmati semua hidangan yang ada. Makanan yang tersaji di sini bukan hanya sekedar untuk mengisi perut kalian, melainkan untuk menenangkan jiwa yang telah lama mengembara jauh dalam kesuraman. Ucap Ayu Asmaraloka dengan suara yang melambai-lambai seperti desir angin malam. Setelah mengatakan itu, tatapannya lalu beralih pada Sudiro, yang sontak saja membuat Sudiro sedikit terkejut ketika matanya bertemu dengan mata indah Ayu Asmaraloka, dan untuk sejenak dia merasakan seakan berada dalam kehampaan namun terasa hangat. Dia merasa tidak ada penderitaan dan tidak ada beban. Yang ada hanya ketenangan dan kenyamanan. Engkau menyimpan luka lama yang sangat dalam, Kang Mas. Luka yang sangat sulit untuk disembuhkan. Tapi aku bisa menyembuhkannya. Dan aku bisa menjadi akhir dari penderitaan yang kau alami selama ini. Ujar Ayu Asmaraloka yang bergema dalam benak Sudiro. Sementara itu Ki Condrowongso menatap Ayu Asmaraloka dengan kerutan dahinya. Dia hendak berkata sesuatu, namun lidahnya terasa berat. Bahkan pikirannya seperti diselimuti kabut tipis yang menyesatkan. Wanageni merasakan hal yang sama. Dia mencoba memusatkan tenaga dalamnya. Namun hawa di tempat itu tidak lagi seperti tadi. Seolah udara yang mereka hirup kini bukan udara duniawi, melainkan semacam kabut ilusi yang menyerap kesadaran mereka dengan perlahan. Tinggallah di sini, Kang Mas. Jadilah pendampingku, dan kita akan menjadi penguasa dunia gaib. Bisik Ayu Asmaraloka yang kembali bergema dalam hati dan pikiran Sudiro. Dengan adanya Kang Mas di sampingku, bukan hanya Sastapalaga yang akan memiliki penguasa sejati, tapi kita bisa menguasai semuanya, Kang Mas. Bahkan gerbang ketujuh Sabta Agung dan juga lembah Segoro Geni. Imbuh suara Ayu Asmaraloka. Sudiro memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca, entah karena terpikat atau karena batinnya sedang diseret ke tempat yang tidak mampu dia lawan. Semakin dia menatap Ayu Asmaraloka, semakin dia lupa mengapa dia datang ke tempat itu. Di tempatnya berdiri Wanarupa dengan wujud pemuda tampan melangkah maju. Dia hendak memanggil Sudiro, namun tiba-tiba dia sudah duduk di sebuah kursi yang ada di depan meja. Dia tidak mengingat bagaimana dia berpindah. Bahkan Wanarupa tidak sadar kapan tangannya mulai memegang cawan berisi cairan keperakan. Dia menatap ke sekeliling dan mendapati semua temannya telah duduk di meja itu. Bolorejo, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, dan Wanageni. Semuanya tertawa pelan, berbincang dengan nada tenang. Makanan-makanan yang ada telah disentuh dan minuman telah diteguk. Singkatnya, ilusi telah menyelimuti mereka semua, tapi mereka tidak menyadari hal itu. Dalam pandangan mereka, istana Ayu Asmaraloka adalah taman surgawi. Di sana suara burung bersenandung, angin sejuk berhembus, dan langit cerah menggantung dengan warna keemasan. Mereka sedang berpesta merayakan keberhasilan menembus gerbang kelima. Sosok Ayu Asmaraloka berdiri bagaikan bidadari penjaga kahyangan yang membawa anugerah abadi. Namun kenyataannya di balik ilusi itu, di bawah hamparan marmer hitam yang kini telah menjadi perangkap kesadaran, tubuh-tubuh mereka duduk membeku. Mata mereka terbuka tapi kosong. Tangan mereka memegang makanan yang telah membatu. Di sekeliling mereka adalah bayangan, bukan cahaya. Siluet makhluk-makhluk di balik dinding cahaya kini menatap puas, seolah menunggu kehancuran jiwa para pengembara itu untuk mengadakan ritual kuno yang ada di sana,
yaitu ritual Pawihahan Sawiji. Pawihahan Sawiji adalah bentuk perkawinan antara sosok makhluk gaib dengan manusia. Maka dari itu di antara mereka semua, Sudiro memang dipilih oleh Ayu Asmaraloka untuk menjadi pendampingnya dan berharap bisa memberikan keturunan langsung yang merupakan makhluk perpaduan antara manusia dan sosok makhluk gaib. Dan makhluk itu akan memiliki kekuatan besar dan kesaktian tinggi yang akan mengguncang dunia yang tak kasat mata. Di ruang antara kesadaran dan kehampaan, di balik tirai cahaya semu yang menyelubungi istana Ayu Asmaraloka, gema langkah-langkah sosok makhluk gaib pun terdengar. Dan tidak membutuhkan waktu lama, muncul Pancakala bersama para bawahannya. Ayu Asmaraloka berdiri diam di pusat lingkaran cahaya berwarna ungu yang mengambang di atas marmer hitam. Sosok penguasa gerbang Sastapalaga itu menatap tajam ke arah Pancakala yang menatapnya dalam-dalam. "Apakah ini yang kau inginkan, Pancakala?" tanya Ayu Asmaraloka sambil menatap ke arah tubuh Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatrapawira, Wanarupa, dan Wanageni. "Aku tidak menyangka jika ilusi yang kau gunakan mampu menundukkan makhluk-makhluk yang memiliki kesaktian tinggi dan kekuatan besar ini, Nyai," balas Pancakala sambil tersenyum. "Tidak perlu memujiku, Kala. Sekarang bawa makhluk-makhluk itu dan cepat pergi dari tempat ini sebelum aku berubah pikiran dan mengurungmu di jurang Sastapalaga," ujar Ayu Asmaraloka dengan tegas. "Baiklah Nyai, terima kasih sudah membantuku. Dan kini aku akan memiliki pasukan yang sangat kuat untuk menghancurkan gerbang Pancawilaga dan keluar dari tempat itu," balas Pancakala sambil memerintahkan pasukannya untuk membawa tubuh Ki Condrowongso dan yang lainnya pergi dari tempat itu. Di atas singgasana cahaya semu, Ayu Asmaraloka kini berdiri tepat di hadapan Sudiro yang sudah terjebak dalam ilusi Sakalingga Maya, yang merupakan ilusi tingkat tinggi yang dimiliki oleh para siluman ular. Di sana dia terlihat bagai sosok putri langit bermahkotakan cahaya. Namun di balik lapisan tipis khayalan surgawi itu, wajahnya menyimpan sorot mata yang penuh hasrat, yang telah bersemayam selama ratusan tahun menanti saat Pawihahan Sawiji bisa terwujud kembali. "Kau adalah darah manusia pilihan, Sudiro," bisik Ayu Asmaraloka lembut namun bergema dalam lubuk hati seperti nyanyian merdu dari dunia yang tak berwaktu. "Darahmu membawa cahaya para leluhur, dan tubuhmu mengandung kunci untuk menghidupkan warisan lama yang terkunci sejak zaman para dewata," imbuh Ayu Asmaraloka dengan senyumnya yang sangat menawan. Sudiro tersenyum kecil. Dalam ilusi dia sedang menyambut cinta sejatinya. Namun tubuhnya yang nyata hanya dia membatu. Matanya tetap terbuka dan di dalam benaknya yang telah tersihir sepenuhnya sebuah benih sudah mulai ditanam. Sementara itu Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatrapawira, Wanageni, dan Wanarupa yang masih terjebak dalam ilmu Sakalingga Maya milik Ayu Asmaraloka masih larut dalam pesta besar yang mereka anggap sebagai perjamuan para makhluk gaib yang sangat dihormati. Gelak tawa mereka terdengar hangat di tengah hidangan yang tampak lezat yang terus mengalir tanpa ada habisnya. Ki Condrowongso bahkan tengah bercerita panjang tentang pertempurannya melawan siluman bermata tiga yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat sulit untuk dia kalahkan. Wanarupa dan Gatrapawira bersulang, menertawai hal-hal kecil tanpa menyadari bahwa gelas mereka sebenarnya telah kosong sejak lama. Dan Bolorejo dengan mata berbinar, memandang langit ilusi yang berkilau keemasan. Dia percaya bahwa mereka kini telah melampaui ujian terbesarnya. Namun kenyataannya berkata lain. Tubuh-tubuh mereka yang seolah tanpa jiwa kini telah berada jauh dari tempat ilusi megah Ayu Asmaraloka. Tanpa kesadaran sedikit pun,
Mereka telah dibawa menembus celah-celah gelap ruang gaib oleh pasukan Pancakala hingga tiba di sebuah tempat yang hanya disebut Istana Bayu Wulung, pusat kekuasaan milik Pancakala yang tersembunyi di dalam lapisan dari dunia yang tak kasat mata. Istana Bayu Wulung berada di wilayah Pancawilaga, di sebuah zona di alam gaib yang hanya bisa dimasuki melalui celah dimensi tertentu setelah melintasi kegelapan pekat di Pancawilaga. Letaknya berada di tengah-tengah dataran luas berpasir hitam yang mengandung energi kelam yang dapat meracuni pikiran siapapun yang berada di sana. Tubuh Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanageni, dan Wanarupa dikurung secara terpisah. Setiap dari mereka dimasukkan ke dalam penjara Jagat Sukmo, sebuah ruang yang tidak hanya mengurung raga, tapi juga memantulkan gema jiwa mereka sendiri, menjadikan mereka mendengar pikiran-pikiran terdalam mereka berulang-ulang, hingga batas antara keyakinan dan kenyataan terkikis habis. Rantai-rantai yang membelenggu tubuh mereka bukan logam biasa. Itu adalah rantai bajra gesang, rantai yang berasal dari logam spiritual yang ditempa oleh petir. Rantai itu bukan hanya menahan gerakan fisik, tapi juga mengunci aliran energi tenaga dalam dan membekukan pancaran aura kesaktian. Bahkan makhluk sakti seperti Bolorejo dan Ki Condrowongso tidak mampu menggerakkan ujung jarinya sekalipun. Prajurit-prajurit bayangan berjaga di sekeliling tanpa suara dan hanya mata merah mereka yang menyala seperti bara di kegelapan. Mereka bukan sekedar penjaga, tapi mereka adalah makhluk-makhluk yang lahir dari kerak duka dan keserakahan Pancakala. Di sisi lain, Sudiro yang masih terbuai oleh ilusi Ayu Asmara Loka mulai menjalani serangkaian ritual penyucian diri sebelum Sang Dewi Kegelapan Sasta Palaga memulai ritual Pawihahan Sawiji untuk pernikahan yang berbeda alam. Di ruang terdalam istana milik Ayu Asmara Loka, Sudiro duduk bersila di atas lantai kristal bening yang berpendar ungu. Di sekelilingnya, asap wangi dari dupa bercampur bunga kantil dan akar cemara menyelimuti udara. Suara gemericik yang tidak terlihat menggema lembut, menciptakan kesan damai, seolah dia berada di tempat suci yang diturunkan dari langit. Sosok-sosok wanita berwajah lembut berjubah tipis berwarna kelabu pucat berjalan mengelilingi Sudiro sambil menaburkan bunga dan menyanyikan kidung kuno dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Telinganya menangkap makna-makna samar tentang pengorbanan, penyatuan kekal, dan kelahiran keturunan dari dua alam. Kau benar-benar sosok lelaki yang sempurna dari alam manusia, Kang Mas. Dan sebentar lagi kau akan menjadi ayah dari anak-anak kita, ujar Ayu Asmara Loka yang menggema di dalam istana. Tubuh Sudiro mulai dihiasi dengan raja gaib yang perlahan muncul di kulitnya, seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata. Setiap raja menyatu dengan nadi dan aliran darahnya yang menutup jalur energi murni dari dalam tubuhnya. Selain itu, Ayu Asmara Loka perlahan-lahan ingin menghapus ingatan Sudiro agar dia dapat selaras dengan alam tempat Ayu Asmara Loka berasal. Dalam pikirannya yang kini terkekang oleh ilusi, Sudiro merasa sangat damai, seolah-olah dia sedang bersiap menikahi Dewi Agung, penjaga alam suci. Dia tidak menyadari bahwa yang sebenarnya terjadi adalah manipulasi dari ilmu dan kekuatan yang dimiliki Ayu Asmara Loka, yang mengubah esensi jiwanya menjadi wadah yang bisa menampung benih keturunan antara makhluk gaib dan manusia. Kau bukan hanya sekedar pendamping yang tepat bagiku, Kang Mas, tapi kau adalah wadah dan juga leluhur dari generasi baru yang akan membuka jalur antara Sasta Palaga, Sapta Dewa, dan Lembah Segoro Geni. Lalu setelah itu, kita akan menguasai dunia manusia, bisik Ayu Asmara Loka sambil menempelkan bibirnya yang merekah indah pada pipi Sudiro. Nikmati apa yang kau alami saat ini, Kang Mas. Biarkan aku yang menyiapkan semua ritualnya. Ritual untuk menuju singgasana bagi keabadian dan kekuatan kita.
Imbuhnya lagi sambil membelai mesra wajah Sudiro yang terlihat damai. Sudiro mengangguk perlahan seperti seorang mempelai yang sepenuhnya percaya pada pasangan hidupnya. Senyumnya tenang dan matanya lembut, namun tidak menyimpan makna, sebab kesadarannya telah dikurung dalam lorong ilusi maha rumit yang dibangun dari ilmu Sakalingga Maya, warisan tertua dari para makhluk penguasa Sasta Palaga. Ayu Asmaraloka pun beranjak pergi. Gaunnya yang menerawang dan memperlihatkan lekuk tubuh indah sang ratu melambai lembut menyapu lantai istana yang sebentar lagi akan menjadi tempat ritual pawihahan Sawiji. Beberapa saat setelah Ayu Asmaraloka pergi meninggalkan Sudiro seorang diri, tiba-tiba saja tubuh Sudiro bergetar hebat. Rajah-rajah kuno yang menghiasi beberapa bagian tubuhnya pun menyala merah, seolah ada energi yang bangkit dari dalam tubuhnya. Ada apa ini, Diro? Kenapa hawanya panas sekali? Apa yang sedang kau lakukan saat ini? Ujar Tirtabagya yang bersemayam di dalam tubuh Sudiro. Lepaskan aku, Diro. Aku sudah tidak sanggup lagi menahan panas di dalam tubuhmu. Imbuh sosok ular merah yang berasal dari pinggiran lembah Balulang itu. Jangan diam saja, Diro. Cepat buka aliran energimu dan lepaskan aku. Ujar Tirtabagya lagi yang terdengar semakin kesal. Karena tidak ada jawaban dari Sudiro yang ingatannya masih terbelenggu dalam ilusi, Tirtabagya pun melakukan sesuatu yang sebenarnya membahayakan tubuh Sudiro sendiri. Tidak berselang lama dari ucapan kesal Tirtabagya, tiba-tiba dari dalam dada Sudiro terdengar suara dentuman yang merupakan bunyi energi yang beradu dari dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Sudiro terangkat perlahan dari lantai istana dan mengambang sejengkal di atas permukaan marmer hitam yang terasa sangat dingin. Cahaya merah dari raja-raja itu semakin menyala terang dan berubah menjadi semburat emas membara lalu menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Sial, apa yang kau lakukan di sarang ular ini, Diro? Ujar Tirtabagya yang dapat melihat keadaan sekitar melalui energinya yang terpancar dari dalam tubuh Sudiro. Menyadari ada sesuatu yang sedang membahayakan Sudiro, Tirtabagya pun terus berusaha untuk dapat keluar dari tubuh Sudiro yang telah lama menjadi tempatnya bersemayam. Namun hal itu sangat sulit dilakukan karena aliran energinya terhalang oleh aliran energi Sudiro yang terkunci. Jangan biarkan ilusi itu terus menggerogoti jiwamu, Diro. Sadarlah dan bangkitlah. Ujar Tirtabagya yang mulai merasa cemas. Tubuh Sudiro bergetar hebat seolah tidak kuat lagi menahan dua kekuatan besar yang saling beradu di dalam dirinya. Ilusi yang meninabobokan kesadarannya itu dan desakan energi dari Tirtabagya yang ingin meledak keluar membuat tubuhnya terguncang hebat. Jika kau tidak bangun sekarang, tubuhmu akan hangus, Diro, dan kita berdua akan lenyap. Seru Tirtabagya yang terdengar semakin kesal. Dari luar tubuh Sudiro kini tampak seperti obor yang menyala. Rajah-rajah gaib di kulitnya memijar, lalu mulai melepaskan percikan-percikan api yang melayang ke udara dan membentuk pola melingkar di sekeliling tubuhnya. Sementara di dalam pikirannya, Sudiro masih berdiri di pelataran taman surgawi ciptaan ilusi Ayu Asmaraloka dengan langit keemasan dan desir angin lembut serta wajah sang Dewi Ayu yang begitu menenangkan. Namun tiba-tiba semua mulai berubah. Langit keemasan itu perlahan menghitam, angin berhenti berhembus dan bunga-bunga di sekitarnya mulai menghitam dan luruh menjadi abu. Wajah Ayu Asmaraloka yang semula indah mulai kabur dan berganti dengan bayangan hitam pekat yang menyerap di sudut-sudut pandangannya. Sadarlah, Diro. Lihat sekelilingmu dengan benar. Apa kau tidak merasakan hawa busuk yang sangat menyengat ini? Apa yang sedang kau alami tidaklah nyata, Diro. Sadarlah. Ujar Tirtabagya dengan suara lantang dan tegas. Setelah ilusi dari kekuatan ilmu Sakalingga Maya runtuh, kesadaran Sudiro pun perlahan kembali. Dan betapa terkejutnya dia ketika menyadari tubuhnya terasa panas dan dia berada di tempat gelap serta lembab.
dengan tubuh yang masih menggantung sejengkal dari tanah. Aura merah keemasan menyelimuti tubuhnya dan nafasnya mulai kembali teratur. Cahaya dari matanya kini mulai menyala, bukan karena pengaruh ilusi, tapi karena kesadarannya sendiri yang telah bangkit. Dengan cepat Sudiro merentangkan tangannya dan memperbaiki aliran energi dalam tubuhnya. Dan setelah jalur energinya terbuka penuh, Tirta Bagya pun keluar dari dalam tubuh Sudiro dengan sorot mata tajam dan wajah yang terlihat murka. Akhirnya kau sadar juga, Diro. Lihatlah tempat ini. Kenapa kita bisa berada di sarang ular yang sangat lembab dan bau ini, Diro? Ujar Tirta Bagya sambil menatap tajam ke arah Sudiro. Aku sendiri tidak tahu, Ki. Yang aku ingat, aku dan Ki Condrowongso serta yang lainnya sedang berada di hadapan sosok ular hitam besar yang katanya adalah sosok penjaga gerbang Sastapalaga. Balas Sudiro sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Sepertinya Ki Condrowongso dan yang lainnya juga sedang berada di bawah cengkeraman makhluk itu, Diro. Sebaiknya kita segera mencarinya. Dan untuk menghindari ilusi makhluk itu, kita harus bertiwikrama, ujar Tirta Bagya yang langsung disambut anggukan kepala oleh Sudiro. Sementara itu di Istana Bayu Wulung tempat Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanarupa dan Wanageni ditahan, mereka pun perlahan-lahan mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Ilmu Sakalingga Maya yang sudah beberapa waktu membelenggu pikiran mereka memudar seiring berjalannya waktu. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mendapati tubuh mereka terbelenggu oleh rantai bajra gesang. Tubuh-tubuh mereka yang semula lunglai mulai menggeliat pelan. Pandangan mata yang tadinya kosong mulai hidup kembali, memantulkan keterkejutan dan kemarahan yang tertahan. Ki Condrowongso adalah sosok yang pertama menyadari akan hal buruk yang sedang menimpa mereka sepenuhnya. Matanya menyapu ruangan dengan dinding batu hitam berurat merah serta langit-langit tinggi yang berkilau seperti logam cair. Dan hawa menyengat bercampur belerang yang menusuk hidung. Tangan dan kakinya terikat oleh rantai tebal berwarna perak kusam yang memancarkan cahaya panas. Rantai yang memiliki energi besar yang hanya digunakan untuk membelenggu makhluk dengan kesaktian tinggi. Bajra gesang sialan, gumam Ki Condrowongso dalam hatinya. Rahangnya terlihat mengeras sambil terus memandangi rantai bajra gesang yang mengikat leher dan kedua tangan serta kakinya. Ular betina keparat, tunggu pembalasanku. Aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu itu, bisik Ki Condrowongso dengan wajah yang semakin terlihat kesal. Tidak lama setelah itu Ki Condrowongso merasakan adanya energi besar yang mendekat ke arahnya. Dia berusaha untuk mengeluarkan energinya namun semua sia-sia. Karena energi itu langsung ditelan oleh rantai bajra gesang yang ikut memendarkan cahaya. Percuma saja kau melawan kakek tua, ujar sosok makhluk bertubuh merah dan bertanduk panjang yang berdiri tepat di depan ruangan yang mengurung Ki Condrowongso. Rupanya kau bersekutu dengan ular betina itu daging merah, balas Ki Condrowongso sambil menatap sosok Pancakala dengan tatapan tajam. Aku sudah mengatakan, jika aku tidak akan menjamin keselamatan kalian di gerbang Sastapalaga, dan sekarang aku bisa menundukkanmu bersama keempat temanmu yang lain makhluk tua, ujar Pancakala dengan tawa yang menggelegar. Sebaiknya cepat kau lepaskan kami, daging merah, sebelum kau menyesali perbuatanmu ini. Aku bersumpah akan segera pergi dari tempat ini jika kau melepaskan kami. Tapi jika tidak, maka aku yang akan menghancurkanmu, serta pasukan-pasukanmu dan tempat terkutuk ini, balas Ki Condrowongso dengan amarah yang membuncah. Aku kagum dengan keberanianmu makhluk tua. Di saat tidak berdaya pun kau masih memancarkan aura dari sosok yang sangat disegani. Siapa kau sebenarnya makhluk tua? Tanya Pancakala yang kini berdiri tepat di hadapan Ki Condrowongso. Apa pedulimu makhluk merah? Kau tidak perlu tahu siapa diriku, balas Ki Condrowongso dengan singkat. Baiklah kalau begitu makhluk tua.
Sekarang aku akan memberimu dua pilihan yang salah satunya dapat menyelamatkan hidupmu. Bergabunglah bersamaku dan kita akan menguasai dunia kegelapan di alam manusia. Tapi jika kau menolak, aku akan membakar tubuhmu dan mengambil mustika yang ada dalam dirimu. Dan tentunya kau tahu, kekuatanku akan bertambah besar setelah aku memakan mustika yang merupakan inti dari kekuatan serta kehidupanmu, ujar Pancakala dengan tegas. Teruslah bermimpi dengan apa yang kau rencanakan itu, Pancakala. Tapi aku tidak sudi jika harus hidup dan mengabdi pada kegelapan, balas Ki Condrowongso sambil memejamkan matanya. Baiklah kalau itu keputusanmu, makhluk tua, ujar Pancakala yang langsung berlalu pergi dari tempat itu. Pancakala melangkah meninggalkan ruangan gelap itu dengan tawa pendek yang syarat penghinaan. Suara langkahnya yang berat menggema di lorong batu istana Bayu Wulung, meninggalkan Ki Condrowongso dalam kesendirian yang menyakitkan. Namun meski tubuhnya terbelenggu, semangatnya sama sekali tidak melemah. Dalam dirinya, bara perlawanan justru menyala semakin terang. Ki Condrowongso membuka matanya perlahan, tatapannya tajam dan penuh tekad. Nafasnya berat tapi teratur, dan dia mulai mengatur ulang sisa-sisa energi yang masih mampu bergerak dalam dirinya. Tidak untuk melawan, namun untuk menyusun ulang bentuk kesadarannya. Dia tahu bahwa kekuatan fisik tidak akan bisa membebaskan dirinya dari Bajra Gesang. Tapi dengan keyakinan dan tekad, serta fokus batin bisa menjadi celah kecil yang sangat menentukan. Sambil duduk terpaku di tengah ruangan, Ki Condrowongso mulai merapal mantra dalam hati. Bukan untuk menyerang tapi untuk memanggil kembali jejak dirinya dan bagian dari kesadarannya yang pernah dia tinggalkan di luar tubuhnya. Sebagai pertahanan terakhir bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti saat ini. Di dalam ruangan yang lainnya, Bolorejo, Wanageni, Gatrapawira, dan Wanarupa yang sebelumnya terbelenggu oleh ilusi dari ilmu Sakalinggamaya mulai bangkit. Kesadaran mereka perlahan pulih dan kini yang tertinggal hanya satu pertanyaan. Bagaimana mereka berada di tempat itu dan bagaimana caranya keluar dari penjara dan jerat rantai Bajra Gesang sebelum Pancakala memulai ritual penghisapan mustika. Di dalam ruangan-ruangan terpisah yang dingin dan suram itu, satu persatu dari mereka mulai membuka mata. Tubuh mereka masih lemas, namun kesadaran mulai menyusun kembali potongan-potongan kejadian terakhir yang mereka alami. Aroma belerang dan udara panas bercampur dengan lembab yang menyelimuti penjara batu yang kini menjadi tempat mereka dikurung. Bolorejo menggeram pelan, matanya menyipit menatap rantai yang membelit tubuhnya. Bajra Gesang, gumamnya dengan penuh rasa kesal. Setelah itu dia mencoba menghimpun tenaga dalam untuk melepaskan diri. Tapi rantai itu tidak hanya membelenggu tubuhnya melainkan juga menyerap setiap aliran energi yang mengalir dari pusat kesaktiannya. Wanageni yang dikenal dengan kekuatan api dalam tubuhnya mencoba menyalakan bara dalam tubuhnya. Namun tidak ada sedikit pun energi yang keluar. Api yang dimilikinya seolah padam oleh medan energi tak kasat mata yang dipancarkan dari rantai Bajra Gesang. Gatrapawira yang biasanya paling tenang justru paling cepat menyesuaikan diri. Dia menutup mata dan mencoba menghubungkan kesadarannya dengan aliran rasa yang baru saja dia tangkap. Dia mendengar gema samar dari mantra-mantra yang digumamkan oleh Ki Condrowongso dan menyadari jika mereka berada di tempat yang sama. Gatrapawira pun menguatkan keyakinannya jika mereka belum sepenuhnya kalah. Setelah itu dia mencari cara untuk dapat berkomunikasi dengan Ki Condrowongso dan juga yang lainnya. Wanarupa yang memiliki kepekaan tinggi terhadap energi di sekitar mulai memperhatikan pola getaran dari dinding batu hitam penjara. Dia menyadari sesuatu yang aneh dari Bajra Gesang yang tidak bersifat mutlak, tapi mengikuti pola energi yang berubah sesuai emosi dan tekanan batin. Semakin amarah kita membuncah, semakin erat cengkeraman belenggu ini, gumamnya dalam hati. Dari pengamatan itu mereka mulai menyusun rencana diam-diam. Mereka tahu Pancakala tidak akan memberi banyak waktu, karena ritual penghisapan mustika bukan hanya berarti kehancuran kekuatan mereka,
tapi juga pemusnahan terhadap inti sukma mereka. Dan jika itu terjadi, tubuh mereka akan menjadi boneka. Lalu inti jiwa mereka akan hancur dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk kembali. Di tempat lain, kekuatan Tirtabagya dan Sudiro yang kini bersatu dalam wujud Tiwikrama memancarkan cahaya kemerahan yang terus berdenyut. Namun keperkasaan itu tidak semerta-merta menjadi kunci pembuka jalan kebebasan. Karena sesaat setelah kesadaran mereka menyatu, mereka mendapati kenyataan yang jauh dari harapan. Kini mereka berada di dalam goa berliku yang membentuk labirin raksasa. Di dalam goa berwarna hitam pekat yang dipenuhi urat-urat merah menyala yang mengalirkan energi gaib dari pusat kekuatan Sastapalaga, udara di dalamnya terasa berat dan berlapis-lapis, seolah setiap tarikan nafas mengandung racun ilusi yang menggerogoti ingatan. Ini bukan sekedar goa, Diro. Ini adalah luweng watu gapit, labirin hidup yang dibangun dari jiwa-jiwa yang tersesat dalam mantra pemutar arah, ujar Tirtabagya kesal. Sudiro hanya mengangguk perlahan lalu bergerak menyusuri lorong bercabang 3 di hadapannya. Namun setiap langkah seperti membangunkan sesuatu dari dalam batu yang terdengar desisan halus dan derit yang menyerupai bisikan serta bayangan samar yang melintas tanpa suara. Tiba-tiba dari celah dinding muncul sosok-sosok hitam berbalut kabut merah. Mereka tidak menyerang, tapi hanya berdiri diam dengan wajah tanpa mata. Tapi dari tubuh mereka terpancar hawa dingin yang menyusup ke dalam pikiran. Jangan tatap mata mereka, Diro. Mereka adalah para penjaga ilusi. Jika kau terjebak dalam pandangannya, kau akan kembali ke awal labirin tanpa mengingat bahwa kau pernah sampai sejauh ini, ujar Tirtabagya dengan tegas. Sudiro menggertakkan gigi mencoba tetap fokus. Dia tahu jalan keluar dari tempat ini tidak akan bisa dia capai dengan kekuatan saja, tapi dia harus menggunakan akal, kepekaan jiwa, dan juga keyakinan. Beberapa langkah kemudian mereka tiba di persimpangan lain. Namun kali ini setiap lorong di depannya memunculkan bayangan Ayu Asmaraloka yang memanggil namanya dengan suara lembut. Salah satu di antaranya pasti benar, tapi 3 lainnya hanyalah pancingan ilusi. Gunakan getaran batinmu, Diro. Dengarkan suara alam yang tidak bicara dengan kata, tapi dengan rasa, ujar Tirtabagya lagi yang terus menjaga kesadaran Sudiro. Sudiro memejamkan mata dan membiarkan tubuhnya diam di tempat. Dia menutup semua indera kasarnya dan mulai menyusuri suara dalam dirinya. Dan di antara bisikan-bisikan palsu itu terdengar satu detak lembut seperti denyut jantung bumi. Setelah itu dengan penuh keyakinan Sudiro melangkah masuk ke lorong yang tidak memanggil namanya. Lorong itu terasa hening namun justru terasa berat di dada. Pertanda itu bukan ilusi tapi sebuah kenyataan. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Di ujung labirin ini bukan hanya kebebasan yang menanti, tapi juga kebenaran tentang ritual kelahiran generasi baru dan kehancuran yang bisa menjalar ke dunia manusia jika Ayu Asmaraloka berhasil.